A gitu. Dan yang kemudian yang keduanya juga sama. Jadi cara cara mengadaptasinya itu ya dengan apa menyesuaikan vokal akhir dari kata-kata yang digunakan. Pola onomatope ya. Jadi misalkan dum dum gitu ya, lagu dum dum. Itu kalau di lagu Madura jadi dung dung gitu. Padahal secara arti, secara makna itu berbeda. Gitu. Nah, tapi begitulah cara orang-orang Madura untuk menangkap gitu ya apa yang mereka dengar gitu sehingga menjadi menarik. Kemudian ada juga yang menggunakan penyesuaian bunyi. Nah, ini misalkan saya contohkan lagu yang asalnya itu berbahasa Indonesia, kemudian diadaptasi menjadi lagu bahasa Madura. Detik-detik jadi etek-dentek. Gitu. Detik-detik itu sama etek-dentek berbeda secara makna, tapi secara bunyi itu sama, hampir sama. Jadi bunyi itu kemudian disesuaikan menjadi lagu yang baru gitu di dalam bahasa Madura. Kemudian juga ada pola saduran langsung gitu ya. Saduran langsung ini ya plek ketiplek gitu ya. Artinya ini ya langsung diartikan. Nah, ini lagu Laksmana Raja di Laut ya menjadi Rato Sagere gitu. Lagu Melayu jadi Tembeng Madura. Pelipur Hati jadi Panglepor Ate. Nah, ini terjemahan yang plek ketiplek gitu ya, yang tekstual. Kemudian juga ada yang kontekstual. Jadi bagaimana pantun ini ya tadi ya seperti teman-teman yang sudah banyak tadi melemparkan pantun ya. Nah, ini juga dibuat menjadi pantun Madura. Nah, walaupun secara vokal tidak sama, tapi secara konteks ini masih sama. Gitu. Membicarakan tentang eh, melamar janda itu ya, gitu. Oke, lanjut. Kemudian secara secara musik bagaimana? Nah, secara musik itu sederhana sebenarnya. Mereka hanya menyesuaikan ritme. Jadi misalkan suku katanya ada banyak gitu ya. Misalkan kalau ini ya, lagu Purnama ini kan suku katanya sedikit. Sementara ketika ditranslate, suku katanya menjadi banyak sehingga ritmenya disesuaikan, ketukannya disesuaikan. Kemudian ada juga yang mengubah nadanya sedikit gitu. Nah, karena apa namanya liriknya tidak sesuai gitu, konturnya tidak sesuai, akhirnya nadanya dirubah sedikit. Sehingga ini mungkin rumus yang bisa dilihat gitu ya, bagaimana cara orang Madura swasta ini menembak ya atau mengadaptasi lagu dengan pola-pola seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya strukturnya ya. Nah, struktur lagunya itu sama dengan eh, lagu pop pada umumnya ya, lagu populer pada umumnya ya. Jadi ada intronya, kemudian ada verse-nya, ada chorus-nya, ada interlude-nya dan lain sebagainya. Jadi formulanya masih sama seperti formula lagu populer karena memang pada dasarnya lagu dangdut Madura itu didesain untuk industri musik populer. Kemudian aransemennya bagaimana? Nah, ini yang menarik. Aransemen lagu-lagu dangdut Madura itu eh, tidak berorientasi untuk menyamakan aransemen aslinya. Gitu. Jadi kalau misalkan lagu India itu kan sangat kompleks ya. Ada orkestrasinya ya, ada banyak sekali ornamen misalkan ada biolanya misalkan kemudian ada string sectionnya, kemudian ada saksofon dan lain sebagainya. Tapi ketika itu diadaptasi menjadi lagu dangdut Madura, itu menjadi lokal, menjadi sangat lokal. Gitu. Yang misalkan saksofon berubah jadi saronen misalkan, berubah jadi suling misalkan. Itu yang menurut saya menjadi apa namanya cocok gitu, ngeklop dengan bagaimana orang-orang Madura itu berekspresi gitu di dalam uh, ekspresi kesehariannya. Kemudian muncul juga idiom-idiom musik tradisional ya, seperti penggunaan gamelan, kemudian penggunaan musik tongtong, saronen ya, dan skala nada pentatonis slendro. Kemudian pementasannya itu ada yang tadi ya seperti tobong, agedong, kemudian ada yang strekan. Ini strekan ini diambil dari kata stride ya, musik orkes ya, musik orkes brass yang dia bermain secara duduk gitu. Nah, istilah itu kemudian dipakai juga oleh orang-orang di situ Bondo ya, menggunakan apa namanya serapan dari bahasa Belanda yang menjadi strekan. Kemudian juga ada panggungan, jadi pentas seperti panggung ya, sebagaimana kita menonton musik dangdut. Oke, next. Instruksi sebentar, Bapak. Ya, Waktu tersisa untuk penyampaian materi 5 menit lagi.
Terima Oke, kasih. saya cepat aja. Saya cepat aja. Oke, lanjut, lanjut. Saya coba percepat. Bisa lanjut ininya, slide-nya. Ke slide nomor 15 ya. Nah, slide nomor 15 itu, nah ini membicarakan tentang audiensnya. Siapa sih audiensnya ya? Bagaimana mereka mengartikulasikan identitas Madura itu melalui lagu. Nah, ternyata orang-orang yang berkecimpung di dangdut Madura ini dia berkumpulnya di radio. Jadi melalui media radio. Dan radionya itu bermacam-macam. Ini kalau kita lihat ini ada radio yang sifatnya komunitas gitu ya, dibangun sendiri. Nah, ini penyiarnya adalah mantan penyanyi ya, mantan penyanyi dangdut Madura yang kemudian pensiun ya. Ketika itu dia membuat studio mini di rumahnya untuk memutar lagu-lagu dangdut Madura. Gitu. Kemudian lanjut lanjut. Nah, ini juga di pasar ya. Bagaimana yang sebelumnya eh, foto yang sebelumnya. Nah, ini radio komunitas yang ada di pasar. Nah, orang-orang yang ada di pasar ini menarik karena mereka ini dalam siarannya itu khusus hanya memutar lagu-lagu dangdut Madura. Dan operasionalnya itu ditopang secara kolektif gitu ya. Misalkan ada orang yang jual sayur gitu ya. Minta lagu ini kemudian mereka dikasih sayur gitu dan lain sebagainya. Setiap malam ada yang menyumbang nasi, menyumbang apa dan lain sebagainya untuk mereka bisa bernyanyi gitu. Jadi semacam ruang untuk orang-orang di Situbondo untuk mengekspresikan apa namanya hobinya untuk menyanyi dan lain sebagainya. Dan menariknya radio komunitas ini juga banyak sekali masanya. Bahkan pernah apa namanya menggarap lomba gitu, lomba cipta lagu dan menyanyi itu sampai ratusan gitu. Pesertanya ratusan gitu. Oke, lanjut di slide 17 mungkin analisis linguistis dan musikologisnya. Sedikit. Nah, ini ya. Sebentar yang tadi analisis linguistik sebelumnya yang nomor 17. Nah, di analisis linguistik itulah saya bisa membedakan. Ternyata apa sih yang membedakan antara dialek Bere dan Temor? Ternyata dialek berbahasa itu punya efek terhadap ekspresi di dalam lagu ternyata. Jadi misalkan orang-orang yang menggunakan dialek Bere itu punya kosakata yang sangat khas. Misalkan eh, kalau di Temor nomor di Bere jadi mer gitu. Sepeda jadi sepeda gitu. Tak ampu jadi tak nampu. Blackberry jadi blackberry gitu. Dan lain sebagainya. Ekspresi-ekspresi ini ketika dia diwujudkan ke dalam lagu, itu efeknya sangat terasa gitu. Nah, di dalam melodi vokal itu terbentuk. Ternyata dialek itu juga mempengaruhi bagaimana bentukan musik secara melodi. Gitu. Nah, oke kita langsung lihat ini aja, contohnya aja. Saya memberikan contoh video bu, dua video. Mungkin kita bisa nonton sebentar aja, beberapa detik. Gitu. Mungkin langsung ke tengah saja bu, biar nggak lama. Ini yang dialek Barat. Wah, nggak bisa terdengar di saya. Audionya belum di-share, Mas. Oh, oke. Iya. Wah, nggak bisa kayaknya. Oke, oke nanti mungkin bisa dibagikan saja ke teman-teman slide PowerPoint-nya ya. Nanti teman-teman bisa mendengar sendiri. Oke, lanjut saja slide-nya. Nah, ini kalau kita mendengar nanti sebenarnya bisa langsung connect gitu. Oh, ini ya perbedaannya begini. Langsung saja di slide berikutnya saja. Ke slide terakhir saja. Ke slide nomor 20 sebelum terakhir ya, bagian 6.
Nah, ini ya, ternyata dari perbedaan ekspresi itu ketika saya mewawancarai beberapa apa namanya? Penikmat gitu ya, penikmat, musisi dan lain sebagainya, mereka punya konsep ternyata, punya konsep untuk memahami dan membandingkan dirinya dengan apa ekspresinya. Ini misalkan ya, orang-orang yang berdialek Temor gitu, ketika mendengarkan lagu dialek Temor itu merasa lagunya lembut gitu. Sementara kalau membandingkan yang lain itu dia kasar dan lain sebagainya. Begitu juga yang Barat itu juga punya persepsi yang berbeda. Bukan kasar tapi tegas gitu. Sementara dia mengejek yang lagu yang Temor itu dengan lecak gitu atau lemes gitu. Nah, di sini saya melihat bahwa pada tataran ikonisitas, pada tataran bentuknya gitu ya, kemiripan bentuknya itu sebenarnya terdapat perbedaan yang tajam gitu. Dari gaya dialek kemudian gaya musikal juga yang itu bisa diungkapkan sebenarnya oleh stereotip-stereotip yang diungkapkan oleh masyarakat tadi. Nah, bagaimana mereka bisa menandai sebenarnya identitas Maduraku. Oh, ini Maduramu gitu. Jadi melalui dangdut mereka bisa mengkonsepsikan itu. Nah, tetapi dalam tataran indeksikalitas, dalam tataran pengalaman, itu sebenarnya tidak baku ya. Jadi ada juga orang Madura yang berdialek Timur itu yang suka dengan lagu yang Barat. Gitu. Begitupun juga dengan orang yang Barat juga suka dengan lagu yang Timur. Bahwa para pelaku dangdut Madura ini mereka bisa menikmati, gitu, bisa menikmati dangdut Madura itu berdasarkan pengalamannya, gitu, berdasarkan kontennya, ceritanya, kemudian apa namanya narasi-narasi yang apa bicarakan dan lain sebagainya. Oke, oke. Kemudian ya saya kira sudah selesai ya. Tapi sebelum selesai saya mungkin akan memberikan pantun juga ya. Karena tadi teman-teman sudah membuka dengan pantun, tapi izinkan saya memberikan pantun dengan bahasa Madura ya. Ini saya coba ya, menantang diri saya untuk membuat pantun bahasa Madura ya. Kadung pote setrikaan, tade pole sapanekaan. Ngakan lontong oleh namele, mogen Cakep, ontong tapang kia pole. Oke, terima kasih. cakep. Sakalangkong. Bahasa Maduranya cakep. Baik, terima kasih Bapak Panaka Jaya telah menyampaikan materinya. Sangat bermanfaat sekali ya dan sangat menarik ya. Terlebih bagi Bapak Ibu atau peserta webinar yang berada di wilayah Jember dan Pandalungan sekitarnya, barangkali sudah mulai ada keresahan untuk menyampaikan pertanyaan atau apapun yang ingin disampaikan kepada Bapak Panaka Jaya. Saya persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Ini saya beri waktu 50 menit ya untuk sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu. Ada chat di chat artinya. Tanya artinya barusan Bapak yang di chat arti dari pantun mungkin ya. Dari Bu Sukmayeni. Barangkali ada titipan pertanyaan dari Bapak Ibu di Hiski Jember. Mumpung masih ada pakarnya ya, mengenai sastra Madura, terutama dangdut Madura. Mungkin nggak apa-apa saya sudah. Oh, silakan Bapak Arif. Lama nggak ketemu Pak Arif ini. Terima kasih lama sekali Pak bertemu di tatap maya ini ya. Kapan kita bersama lagi di situ Bondo, Siap Mas Pak, monggo Pak. Panaka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Selamat untuk Hizki Jember ini dikomandani Ki Ajeng Fitri.
luar biasa. Ide-idenya Terima kreatif kasih. yang jelas, dan tampaknya ini akan menarik terus saya kira ini. Sementara masih fokusnya di Madura ini ya, sastra Madura. Oke, Pak. Oke, oke. Eh, Sampai saya mohon maaf ini tadi ada yang terlewatkan karena masih ada di perjalanan ya. Satu sisi saya sempat menangkap beberapa hal dan ada beberapa tadi yang sempat saya agak ini ya, eh, bertanya-tanya juga ya. Tapi luar biasa Mas Manaka Jaya ini, kepakarannya di musik, terutama musik dangdut ya. Maka tidak salah kalau beberapa persiapan Peksiminas selalu Mas Manaka Jaya juri juri tangkai dangdut ya. Mas Panaka, saya biasa Mas saya sudah. Eh, yang jelas, saya mengapresiasi luar biasa ini Mas Panaka bisa memetakan ya, memetakan bahkan dari berbagai sisi ya, berbagai aspek ya, sehingga beberapa sudah bisa dipetakan dan sebagainya. Tapi saya agak sedikit terganjal tadi, apa mengganjal ya, terutama pada saat eh, mudah-mudahan saya salah menangkapnya. Ya, bahwa maaf ini klaim terhadap dangdut Madura itu justru munculnya dari situ Bondo. Mungkin saya salah menangkap ya. Meskipun itu kemudian Mas Panakajaya bisa menjelaskan bahwa mengapa klaim Madura akhirnya terpecah menjadi ini ada dangdut Bere, dangdut Temor ya. Ya, ini ternyata di dilandasi dari munculnya semacam tadi Cak Nun mengatakan ada negeri, Madura swasta ya. Madura negeri berarti yang di Pulau Madura itu pun ternyata juga sudah, eh, kalau dangdut atau sastra Madura yang kalau dikaitkan dengan sastra berarti ya yang negeri itu berarti yang eh, mana, daerah Pulau Sumeneb ya? Madura. Tetapi kemudian masih terbagi menjadi dua ya, dua dalam tanda petik dua kubu. Yang satu arah adalah Sumeneb, yang ini klaim-klaimnya juga muncul ya, kalau Sumeneb itu Madura asli dan sebagainya itu masih ada. Ya. Kemudian yang barat mulai dari Pamekasan sampai Bangkal ya. Bangkalan itu juga, ini adalah eh, Madura yang dalam tanda petik mempunyai karakteristik yang berbeda. Itu pun juga akhirnya menyebar sampai ke daerah Situbondo, Besuki dan seterusnya ya. Eh, Kalau Situbondo tadi yang lebih ke eh, Temor ya, kalau nggak salah Ya, ya. Temor, Temor. Sumeneb, Pak. Kemudian kalau yang Besuki sampai Probolinggo, katakanlah itu menjadi eh, yang Bere ya. Nah, eh, yang saya agak mengganjal mungkin bisa Mas saya bisa memberikan penjelasan. Mengapa klaim itu justru klaim dangdut Madura kok munculnya di situ Bondo gitu loh. Itu aja. Mungkin saya salah menangkap Mas saja. Tapi luar biasa ini sampai hal-hal teknis di musikalnya dikaji, linguistiknya juga dikaji, ini luar biasa. Nah, ini mungkin disertasinya Mas Jaya juga mengarah ke sana kayaknya. Saya kira itu aja Mas Jaya. Eh, Baik, terima kasih Pak klaimnya. Arif atas Oke, pertanyaannya. terima kasih. Kita tampung Assalamualaikum. dulu. Barangkali ada pertanyaan berikutnya dari peserta webinar yang lain. Ya, ini karena nasional, Mbak Ina, sehingga butuh butuh penerjemah khusus ini. Baik, Orang, mungkin ya. sambil menanti pertanyaan yang lain, kita bisa langsung membahas pertanyaan dari Pak Arif, nggih, Pak Panaka Jaya.
dari Pak Arif tadi, eh, kenapa justru lagu Madura itu diklaim dari Situbondo gitu ya? Apakah karena tadi sempat disampaikan Madura itu ada Madura negeri dan Madura swasta gitu ya. Madura negeri itu yang dari Pulau Maduranya sendiri, sedangkan yang Madura swasta yang dari luar Pulau Madura. Kenapa malah malah diklaim dari Situbondo bukan dari Madura negerinya sendiri begitu, Bapak? Monggo, Bapak Panaka Jaya, saya Ya, langsung. terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali nih, karena Pak Arief juga pegiat musik ya. Ya. Keroncong dan paduan suara juga beberapa kali eh, bersama saya di UNED. Begini Pak, sebenarnya klaim itu sebenarnya saya bukan bukan saya klaim ya. Itu sebenarnya catatan yang ditulis oleh Helen Bouvier sebenarnya. Jadi Hmm. bukan klaim saya, tapi Helen Bouvier itu di dalam bukunya itu mencatat itu begini. Dia menemukan genre musik dangdut yang berbahasa lokal Madura. Pada saat itu Helen Bouvier itu dia meneliti di Sumeneb pada saat itu. Hmm. Nah, ketika di Sumeneb dia mencarilah artefak-artefak musik industri itu di toko-toko gitu ya. Kemudian dia menemukan beberapa kaset yang berirama dangdut dan berbahasa Madura. Hmm. Dan di situ ternyata kaset-kaset itu merujuk pada produksi musisi yang dari situ Bondo gitu. Hmm. Jadi klaim itu sebenarnya diungkapkan pertama kali oleh Lembopier dan saya coba lacak, saya juga nggak percaya Pak. Masa situ Bondo sih, situ Bondo ini apa gitu. Ya. Dan di Sumeneb kan kalau kita lihat Sumeneb itu bisa dikatakan seperti Jogjanya Jawa gitu ya, di mana Hmm. artefak-artefak budaya itu banyak ditemukan di Sumeneb. Nah, ketika saya lihat Pak kaset-kaset itu, saya telusuri ternyata memang cikal bakal yang mungkin bukan bukan berasal ya, mungkin yang menginisiasi untuk Hmm. memproduksi dangdut berbahasa Madura, kebetulan itu orang-orang yang ada di Situbondo pada saat itu. Hmm. Nah, kenapa Situbondo? Sebenarnya bukan hanya Situbondo sebenarnya, karena ada juga campur tangan dari teman-teman di luar Situbondo, Surabaya, Banyuwangi, Jember dan lain sebagainya. Cuman karena pencipta lagunya, Pak, pencipta lagunya itu dia itu tergabung di dalam rombongan atau kelompok-kelompok dangdut yang ada di Situbondo gitu. Hmm. Sehingga eh, ya terciptalah industri yang lokal itu tadi. Seperti di Banyuwangi. Kalau di Banyuwangi kan sebenarnya nggak hanya orang Banyuwangi, Pak, yang ciptakan itu juga ada orang dari Jember dan lain sebagainya. Itu industrinya. Jadi Hmm. klaim itu sebenarnya merujuk pada industri sebenarnya, Pak. Dan menariknya begini, kenapa mereka harus membedakan kan? Kenapa kok muncul semacam perbandingan dan lain sebagainya? Itu sebenarnya dalam konteks industri, persaingan, Pak, itu persaingan industri. Jadi bagaimana orang-orang di Madura itu kemudian membuat tandingan sebenarnya dengan Hmm. membuat lagu-lagu yang berbahasa Madura juga dengan gaya yang berbeda gitu. Kalau yang Situbondo tadi gayanya seperti India-Indiaan gitu ya, Hmm. melismatis, kemudian penuh dengan cengkok gitu. Nah, orang-orang yang di Madura seperti di daerah Pamekasan, Sampang itu membuat dengan gaya yang baru gitu, gaya yang lucu. Mungkin teman-teman tahu ya, masih ingat lagu yang Coca-Cola itu, ya? Oh ya. Coca-Cola gitu. Nah, itu Ya. dari Madura, itu produk dari Madura, Pak, gitu. Jadi semacam ada persaingan memang dalam konteks industri gitu. Jadi begitu, Pak, kurang lebih. Oke, oke, oke. Ya, menarik. Saya kira menarik, Pak. Waduh. Baik, terima kasih. Ya, sudah terjawab nggih, Bapak Arif? Oke, mantap. Jadi ternyata sempat disampaikan juga barusan saya sama Pak Panaka Jaya mengenai kaset-kaset yang berlagu Madura, tuh ya. Saya jadi teringat dengan zamannya orang tua saya itu ya, banyak sekali mengoleksi kaset yang berlagu Madura. Tapi saya sampai hafal dengan lirik-liriknya, tapi tidak tahu kalau ternyata justru itu dari situ Bondo gitu ya. Dan tidak bisa membedakan dari ini lagu yang dari Pulau Situbondo atau dari Situbondo atau dari Pulau Maduranya gitu. Baik, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi untuk Bapak Panaka Jaya mengenai sastra Madura, terutama dangdut Madura ini ya.
Sebenarnya ini materi yang sangat menarik ya, karena kearifan lokal juga. Hmm. Jember didominasi dengan Maduranya, saya rasa ya. Ya, tambahan mungkin. Sebenarnya Ya, Jember itu punya punya posisi penting, punya peran yang penting pada era 90-an. Karena di Jember itu dulu pernah ada perusahaan rekaman yang terkenal, teman-teman ya, namanya Pinocchio Record namanya. Itu kalau tidak salah punyanya teman-teman Tionghoa ya kalau tidak salah di Jember. Dan ya, ya. perusahaan Pinocchio Record ini punya memberikan kesempatan kepada beberapa seniman-seniman di beberapa daerah gitu. Termasuk di Banyuwangi. Banyuwangi itu juga pernah memproduksi musik Banyuwanginya itu di Jember gitu, dengan label yang ada di Jember. Nah, cuman sayangnya ketika berganti ke era VCD itu mereka nggak bisa bertahan gitu. Mungkin ya Ya, karena ada banyak tantangan ya seperti ya. pembajakan, kemudian YouTube sehingga kolaps itu. Itu dari Jember itu, Hmm. Pinocchio Record itu. Ya. Oh, Sayang saya sekali. malah baru tahu sekarang ini, Mas. Nah, ya. Pinocchio, Itu memang terkenal itu zaman saya masih remaja, Pinocchio. Ya, ya dulu almarhum Pak Lili juga pernah Pak ya, memberikan ya, beberapa kaset ini produksi Pinocchio. Oh, ternyata masih punya gitu. betul. Gitu. Ya. Baik, ini ada pesan ya. Kalau ada teman saya yang ternyata memiliki pertanyaan juga, mungkin langsung saja ya. Ini pewaranya yang ingin bertanya justru Bapak. Ya, Oke, silakan, baik. silakan Bu. Ya, Silakan kepada Bu Ito ya. Cahyaning Tias. Baik. Laros Terima ini. kasih Bu Iin. Tadi saya maju mundur ya karena saya sebagai pewara boleh atau tidak bertanya. Tapi ini hal yang menarik ya Pak Panakajaya karena kebetulan saya ini bukan orang Madura. Saya ini aslinya Banyuwangi. Tapi juga bukan Banyuwangi 100% karena bahasa osing saya juga tidak maksimal, tapi saya tahu lah. Nah, ini hal yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan bagaimana sastra Madura dibawa ke dalam industri kreatif dalam bentuk musik dangdut. Ya, mungkin musik itu masuk di semua kalangan ya, Pak, di semua apa ya, di semua apa namanya, di segala masa, umur dan lain sebagainya begitu. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Panaka Jaya terkait bagaimana proses dangdut Madura, terutama khususnya yang dangdut Madura situ Bondoan ya Pak ya, yang bagaimana awal mula dan lain sebagainya. Hal yang menarik ingin yang saya tanyakan Pak, karena kan selama ini mungkin kalau dulu saya kuliah sampai saat ini ketika di transportasi umum kita tuh kan banyak mengenal yang namanya dangdut koploan dan bahkan itu mungkin dicampur dengan Jawa yang mungkin tadi sudah disampaikan Pak Panaka Jaya seperti Denny Caknan kemudian juga yang lainnya dan sebagainya bahkan mungkin dulu teman-teman saya yang sama-sama kuliah aslinya dari situ Bondo kemudian dari Bondowoso kan lebih apa ya lebih dekat dan mengenal dengan yang namanya apa ya mereka lebih terbiasa dengan dangdut-dangdut di luar dari dangdut Situbondo. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, sejauh ini bagaimana eksistensi dari dangdut Madura Situbondoan ya di tengah-tengah generasi muda yang saat ini tentu saja lebih menyukai dangdut itu koplo kemudian dicampur dengan bahasa Jawa atau mungkin juga berkaitan dengan lagu-lagu Banyuwangen ya kalau orang bilang mengatakan seperti itu. Bagaimana eksistensi dari lagu dangdut Madura Situbondoan ini saat ini di generasi muda dan apakah ada cara ataukah mungkin bagaimana cara mengenalkan dangdut ini sehingga mungkin dari anak-anak situ Bondo sendiri itu bisa lebih mengenal atau mungkin lebih menguatkan bahwa ini loh merupakan salah satu sastra lokal saya sehingga sehingga itu akan tetap bisa apa ya bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Mengingat tadi saya mendengar ada istilah ada Madura swasta dan ada Madura
apa negeri ya, yang tadi saya sempat mendengar itu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan itu tadi bagaimana eksistensi lagu dangdut Madura Situbondoan saat ini dan bagaimana sebenarnya pengembangan dari apa namanya dangdut Situbondoan ini. Apakah sampai sekarang masih eksis atau bagaimana? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih moderator dan dan Pak Panaka Jaya. Baik, terima kasih Bu Ino. Barangkali bisa langsung ditanggapi oleh Bapak Panaka Jaya. Oke, terima kasih Bu Moderator dan Bu Ino. Ini pertanyaan yang sulit ya sebenarnya. Tapi begini, kalau tadi sebenarnya di slide saya sudah menampilkan bahwa ada periode senjakala ya. Periode senjakala produksi dangdut Madura itu di kisaran tahun 2016-2017 ketika kita itu digempur oleh apa namanya platform musik online gitu. YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Nah, apa yang kemudian membuat musik dangdut Madura ini tidak bertahan gitu ya dibanding tetangganya gitu ya. Banyuwangi sampai sekarang bisa bertahan, kemudian Jawa ya. Jawa yang justru malah menurut saya justru lebih mendominasi dibanding konten dangdut nasional. Kalau kita melihat konten dangdut nasional itu saat ini siapa gitu? Siapa penyanyi dangdut nasional saat ini? Mungkin kita nggak tahu. Justru mungkin Denny Caknan gitu ya. Bahkan Denny Caknan itu bisa diterima oleh di luar etnis Jawa ya. Ketika saya ke Padang itu saya masih mendengar lagu-lagu Denny Caknan gitu. Nah, tantangannya sebenarnya ada pada anak mudanya sendiri. Nah, keinginan untuk apa namanya? Untuk mengekspresikan bahasa Madura di dalam lagu dangdut Madura itu saat ini nampaknya kok sulit begitu ya di teman-teman sendiri gitu. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa tidak ada sama sekali. Saya sendiri juga menciptakan gitu, Pak. Menciptakan lagu juga gitu. Keroncong Madura, kemudian dangdut Madura saya juga menciptakan. Dan teman-teman muda juga masih menggunakan itu di platform Spotify dan sebagainya. Tapi mungkin memang eh, tidak masif gitu. Gerakan-gerakan seperti ini masih masih kantong-kantong kecil gitu. Apresiasinya juga sangat sangat sedikit gitu. Sehingga eh, ya tidak berjalan masif seperti teman-teman yang ada di Jawa dan Banyuwangi. Ya mungkin ya saya nggak tahu ya apakah penutur bahasa eh, Madura ini tidak apa namanya ya tidak pede gitu ya dengan bahasanya. Karena saya pikir lagu itu adalah salah satu medium yang bisa merevitalisasi bahasa gitu. Ya sama seperti tema ini ya. Saya pikir satu-satunya media yang cukup efektif untuk menghidupkan bahasa, ekspresi bahasa itu ya lewat lagu gitu. Kita tahu bagaimana sekarang kita mengenal istilah pingal misalkan atau kelebus atau apa gitu. Itu kan lewat lagu gitu. Kalau nggak lewat lagu saya mungkin nggak tahu gitu. Ada istilah Jawa yang seperti itu. Di Banyuwangi juga sama misalkan dan lain sebagainya. Saya pikir ya itu tantangan bersama ya. Saya nggak bisa merumuskan seperti apa formulanya ya, tapi ya mungkin ada banyak ya. Misalkan kalau di Banyuwangi ya, ketika saya penelitian itu, seperti apa sih cara orang-orang Banyuwangi ini melakukan strateginya? Ternyata menarik. Di Banyuwangi itu ada trayek bis ke Jogja dan lain sebagainya. Nah mereka itu memutar itu ternyata, memutar lagu-lagu di bis. Nah bisa dibayangkan itu, satu bis itu ada berapa orang gitu, bolak-balik sudah berapa setiap hari gitu. Nah itu juga sama di koplo. Koplo itu koplo kan di Jawa Timur ya. Si koplo ini berkembang di Jawa Timur. Sejak eranya Inul. Itu berkembang justru karena underground itu. Seperti itu di base-base ya. Kalau teman-teman yang kuliah di Jogja mungkin tahu ya, ketika naik base Mira atau Akas apa Eka itu pasti telannya musik-musik Jawa Timuran itu. Nah, strategi-strategi seperti itu tidak dilakukan oleh teman-teman Madura. Nah, saya lihat strategi yang masih berjalan saat ini adalah ya lewat platform online ya, YouTube dan Spotify. Masih ada lagu-lagu dangdut Madura itu masih diproduksi. Seperti kalau yang sekarang lagi populer itu Matia Manceng gitu. Matia Manceng. Gitu. Nanti mungkin bisa dilihat itu produksi yang paling baru. Tapi tidak sepopuler lagu Denny Caknan karena Denny Caknan ya sudah punya industrinya sendiri ya. Basis masanya juga besar dan itu ditopang oleh teman-teman yang apa
yang memiliki media ya. Di Jogja itu ada banyak teman-teman yang punya media dan media itulah yang kemudian membuat namanya menjadi besar. Nah, saya pikir itu juga menjadi PR ya untuk saya dan teman-teman di Madura untuk melakukan revitalisasi seperti itu, terutama dalam konteks bahasa ya, bahasa lokal ya. Tidak hanya Madura sebenarnya. Bahasa apa saja ketika dia bisa dialih mediakan di dalam lagu ataupun karya seni yang lain, saya pikir lebih menarik untuk membuat masyarakat menjadi cinta gitu untuk berbahasa lokal. Gitu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Panaka Jaya. Ya itu tadi apa ya? Saya penasaran ya Pak, karena ya menarik ya terkait dengan sastra lokal, apalagi dangdut Madura ya di tengah-tengah generasi muda yang sekarang mungkin mengenal NDE, kemudian juga ada Denny Caknan, kemudian bahkan mungkin orang-orang yang apa naik bus Sumatera, Kalimantan lebih apa ya lebih dekat dengan apa dengan lagu-lagu Jawa dan juga Banyuwangi ya karena itu tadi ya karena sering diputarkan di base ya mudah-mudahan Pak Panaka Jaya dengan adanya materi ini memperkenalkan dan mudah-mudahan nanti sastra lokal terutama di situ Bondo bisa lebih apa lebih dikenal lagi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari chat juga, ya, Pak. Saya bacakan. Apakah ada tantangan dalam mempertahankan identitas lokal dangdut Madura di tengah dominasi musik dangdut mainstream atau globalisasi musik? Apakah langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan dan memperkuat posisi dangdut Madura di kancah musik nasional? Ini pertanyaan dari Edi Haryadi. Ya, Pak Edi ya. Ini rekan saya di FIB. Halo Pak Edi. Lama nggak jumpa Pak Edi. Eh, iya, ini pertanyaan yang mungkin hampir-hampir sama ya. Bagaimana tantangannya? Sebenarnya begini, kalau kita berbicara industri, saat ini itu industrinya berbeda sebenarnya, ya. Kalau di era-era Senjakala Dangdut Madura di tahun 92 ribuan, itu memang industri itu dikuasai oleh major label ya. Istilahnya mayor label, ada perusahaan besar yang dia punya modal ya, bisa meng-hire musisi, meng-hire arranger, kemudian memodali produksinya, distribusinya sampai ke promosi begitu. Nah, kalau di era sekarang sebenarnya musik itu sudah tidak lagi industri musik ya, tidak lagi seperti major label, tapi lebih bersifat desentral ya. Jadi setiap orang itu bisa bisa menjual musiknya secara mandiri sebenarnya. Nah, ini ada baiknya, tapi ada juga tantangannya sebenarnya. Jadi era desentralisasi industri ini ada baiknya. Kenapa? Karena setiap orang itu bisa menciptakan musik, bisa merilis musik. Ya. Seperti kita misalkan atau teman-teman mahasiswa atau bapak ibu semua, itu bisa saat ini untuk merilis musik sendiri gitu ya, tanpa harus melalui mayor label. Nah itu kemudahannya. Tantangannya apa? Tantangannya tentu saja bagaimana kita bisa membuat basis massa itu, basis komunitas itu. Nah ini kan berhubungan dengan algoritma ya, lagi-lagi dengan dengan internet ya, bagaimana kita bisa bisa bersaing gitu ya dengan musik yang lain ya, terutama Jawa ya, terutama musik musik Jawa ini uh, saya kira susah untuk ditandingi ya sekarang ya. Bahkan musik nasional pun itu banyak sekali yang mengadaptasi gaya-gaya musik Jawa ya zaman sekarang ya, dengan rumusnya siapa, Denny Caknan, dan kalau sebelumnya itu ada siapa, Didi Kempot ya. Didi Kempot ini yang membuat rumus dangdut Jawa sehingga masih menjadi raja di dalam industri musik ya. Walaupun teman-teman yang bergerak di dangdut Jawa sebenarnya juga bukan industri major label ya. Mereka semuanya punya produksi sendiri gitu. Merilis sendiri, produksi sendiri dan lain sebagainya. Ya tantangannya itu saya pikir bagaimana kita bisa membuat gerakan, meyakinkan teman-teman muda untuk terus membuat musik gitu. Kan tantangannya itu sebenarnya. Sampai sampai seberapa kuat kita memproduksi musik terus gitu. Karena semakin banyak musiknya, indeks yang dimunculkan atau direkomendasikan di dalam platform itu semakin tinggi gitu. Nah, teman-teman di Jawa ini hampir setiap minggu merilis gitu. Nah, itulah kuat-kuatan tenaga sebenarnya. Seberapa kuat kita harus eh,
apa namanya memproduksi itu gitu. Nah, saya pikir itu ya. Walaupun kalau dipikir-pikir ya, memproduksi dengan jangka waktu yang cepat itu juga mengurangi kualitas sebenarnya. Karena kalau kita beberapa belakangan terakhir kalau mendengar lagunya Denny Caknan kok hampir sama begitu ya. Karena memang strateginya seperti itu ya. Mereka dituntut untuk membuat lagu secara cepat gitu ya. Yang penting rilis terus, yang penting diindeks terus gitu. Yang penting direkomendasikan. Ya itu plus minus lah gitu. Nah, tantangan di Dangdut Madura adalah kita kekurangan agen gitu. Kekurangan musisi, kekurangan pencipta lagu yang punya tenaga gitu, yang punya apa namanya, yang punya konsistensi di dalam menggarap karya gitu. Ada yang menggarap karya tapi mungkin intensitasnya tidak sebesar Denny Caknan ya, yang mungkin secara secara tenaga dan kekuatan sudah sangat besar gitu ya. Bahkan mungkin apa namanya seniman-seniman musisi dangdut nasional pun susah mau menandingi gitu sekarang ya. Di platform manapun mereka selalu kalah gitu dengan pasaran Denny Caknan dan lain sebagainya. Begitu mungkin Pak Edi ya. Dan satu lagi mungkin viral gitu. Apa namanya? Aspek viral ya. Aspek viralitas itu sangat mempengaruhi ya. Momentum itu kan susah kita melihat melihat menganalisis konten yang seperti apa sih yang bisa viral itu kan agak sedikit susah ya. Tapi ketika ada momentum viral itu saya pikir langsung meledak gitu. Seperti contohnya lagunya Abah Lala ya yang ojo dibanding-banding ketika dinyanyikan Pharrell pada waktu itu langsung meledak banget gitu. Nah itu nggak bisa kita analisa ya karena aspek viral itu cukup menentukan ya di zaman industri media seperti ini. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa. Sepertinya sudah terjawab ya pertanyaan dari Bapak Edi tadi. Sekaligus saya menginfokan bahwa presensi Ngontras 43 sudah bisa Bapak Ibu akses di chat. Barangkali sampai sini masih ada yang ingin menyampaikan unek-uneknya atau bertanya kepada Bapak Panaka Jaya, masih saya beri waktu. Oh, ini ada dari Bapak Arif lagi ya, dari chat. Oh, Ya ini Pak. bukan pertanyaan, hanya menyampaikan saja mungkin Mas Panaka Jaya dan kawan-kawan bisa mengikuti jejak Didi Kempot dengan Dangdut Madura yang original dan bukan adaptasi melalui aransemen musik dangdutnya. Ya, ya semoga saja nanti melalui Bapak Panaka Jaya dan teman-teman lagu-lagu atau musik Madura bisa viral gitu ya, bisa booming karena seperti lagu India itu ya Pak, nggak ada Ya. yang paham dengan artinya tapi kok bisa viral. Nah, itu Nah, bisa jadi nanti lagu Madura punya kesempatan untuk seperti itu, bisa go internasional juga gitu ya Bapak. Baik, Bapak Ibu, silakan saya beri kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Saya usul aja Oh ya, silakan Pak Arif. akhir akhir ngontras ini kalau Mas Panaka Jaya di sebelahnya itu ada keyboard atau apa itu bisa diiringi yang nyanyi moderator. Tadi kan hafal ya. Cocok itu, Pak. Kali ini gitu. Tinggalan menarik nanya. Pak. Saya mungkin sedikit mempraktekkan lagu yang masih saya ingat saja ya Pak. Ini masa kecil saya dulu ya. Karena berulang kali tiap hari diputar oleh ayah saya itu. Jadi saya sampai luar kepala lagu Madura. Dan ternyata sekarang sudah ada yang meneliti gitu ya Pak. Lagunya seperti ini. Satu bait saja. San misan bulet tak nengale karo benah. Diiringi Mas Panaka Jaya. San bulet tak nengale katengkana. Mantap. Ya, Itu ternyata sedikit lagu ada Madura bakat yang ini. saya hafal luar kepala gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah tidak ada yang ini ya, tidak ada yang bertanya. Mungkin sebagai penutup untuk acara webinar hari ini, webinar ini telah memberikan wawasan yang sangat berharga ya bagi kita semua.
mengenai pentingnya pelestarian dan pengembangan sastra Madura dalam dunia literasi Indonesia. Nah, Bapak Panaka Jaya tadi juga telah menyampaikan materi yang memotivasi kita semua untuk lebih mencintai dan menjaga warisan budaya sastra Madura agar tetap relevan di era modern. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan berkelanjutannya sastra Madura di masa depan. Akhir kata, saya ingin menutup acara ini dengan pantun lagi, karena tadi sudah diawali dengan pantun ya. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pewara Ibu Ino Cahyaning Tias. Baik, terima kasih Bu Iin selaku moderator dan juga Pak Panaka Jaya selaku narasumber pada pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillah materi sangat menarik dan banyak ada beberapa istilah yang baru saya ketahui. Ya tadi seperti misalkan ada sastra negeri, ada Madura negeri, ada Madura swasta. Itu hal baru untuk saya. Mudah-mudahan materi untuk siang hari ini Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada peserta yang bertahan sampai siang hari ini. Nah, sebelum saya menutup acara pada siang hari ini akan ada penyerahan sertifikat dan juga HKI oleh oleh Ibu Dr. Fitri Amelia kepada Pak Panaka Jaya sekaligus juga dokumentasi pada kegiatan hari ini. Jadi boleh minta tolong Bapak Ibu bisa membuka kamera, bisa on kamera. Mohon dibantu untuk Bapak Ibu Panitia untuk membagikan sertifikat dan juga HKI-nya. Oke, baik. Berarti langsung saya ya, Bu Ino? Ya, langsung Ibu Fitri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Sabtu, Montras 43. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dimulai tadi pukul 10.10 dan alhamdulillah 12.05 bisa berakhir. Saya tadi sempat menyampaikan di WA Group Panitia bahwa ada kegiatan bersamaan hari ini, ada kegiatan yudisium di FKIP di tempat kami. Namun karena judulnya itu adalah Dangdut Madura dan bagian dari revitalisasi sastra, maka saya berusaha untuk mendapatkan informasi dari ahlinya, dari Bapak Panaka Jaya yang luar biasa, karena memberikan informasi yang luar biasa. Jadi di usia yang belia, mungkin dari tanah kelahiran Situbondo, kan Bapak? Iya Bu, Situbondo. Nah, ini putra daerah, begitu ya, menghasilkan buku yang luar biasa, yang saya sudah bisa membayangkan bagaimana proses pengumpulan datanya yang memakan waktu pasti. Jadi ada beberapa gambar yang membuat saya gitu ya, ternyata saya nggak tahu sama sekali. Padahal mungkin Pak Arif melabeli saya, ini orang Maduranya Jember nih, gitu. Jadi saya dilabeli begitu, gitu. Saya kok nggak tahu apa-apa ya. Jadi bisa membayangkan luar biasa penelitian yang dilakukan oleh Bapak Panaka Jaya, dan kami dari keluarga Hizki Jember sangat-sangat berterima kasih atas ilmu yang disampaikan pada sesi Montras 43 ini. Bapak Agus Milu untuk memberikan sertifikat kepada Bapak Agus Milu pada Bapak Panaka Jaya. Mohon di-share screen. Jadi ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami Bapak dari Hizki Jember kepada Bapak narasumber tunggal hari ini, karena memang keahlian Bapak tidak dapat diragukan lagi. Ini adalah putra daerah dari Situbondo yang punya jiwa dan punya kebanggaan, punya jiwa nasionalisme terhadap bahasa Madura, sehingga menjadi sangat berbahagia sekali
revitalisasi sastra Madura dilakukan oleh ahlinya, dan saya harus belajar banyak pada Pak Panakajaya supaya lahir nanti sastra Madura Jemberan gitu ya. Mungkin akan ada Amin. lirik-lirik yang berbeda gitu ya. Kalau tadi Bu Siti Mutmainah, Ibu moderator sudah bernyanyi gitu ya. Saya tahunya hanya yang Panekale gitu. Apa ya? Ayo dicoba. Apa ya Pak? Ada Panekale, orang Madura gitu, apa ya Pak ya? Lupa saya ya. Karena banyaknya itu, jadi banyaknya lagu-lagu yang Jawa yang masuk di bis gitu ya. Jadi perjalanan Jember Surabaya itu lagunya Denny Caknan gitu ya. Nah ini mungkin saya Hizki Jember akan bekerja sama dengan kernet-kernet bis, bahwa lagu Madura harus tampil di bis-bis supaya benar-benar terjadi revitalisasi sastra Madura di tempatnya sendiri, bahwa di Jember, Lumajang, dan sepanjang jalan yang dilalui Madura bisa dicintai. Terima kasih Bapak Panakajaya atas ilmu yang diberikan, semoga bermanfaat di usia yang belia, orang Madura bisa mendunia. Sertifikat ini diberikan kepada Bapak Panakajaya dan juga pada seluruh tim yang bertugas. Kami, keluarga besar Hizki Jember, mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember yang selalu bersinergi bersama Hizki Jember untuk bisa mengembangkan bendera Hizki Jember dan untuk produktivitas berkarya bersama. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di Ngontras 44 dengan tema revitalisasi sastra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri yang telah menyerahkan sertifikat dan juga HKI untuk narasumber kita pada siang hari ini dan juga untuk tim panitia. Dan tadi sudah saya ambil dokumentasinya juga. Sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada siang hari ini, dan saya juga mohon maaf apabila selama mendampingi kegiatan webinar pada siang hari ini ada kurang secara perilaku ataupun secara ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua masih bisa bertemu di acara Ngontras #44 ya, yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada narasumber dan panitia semuanya serta audien yang ikut hadir pada siang hari ini. Saya rasa cukup untuk siang hari ini. Saya cukupkan, saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di acara Ngontras yang berikutnya. Sehat selalu dan semangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu bisa hadir dan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Arif, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Panakajaya, Ibu, terima kasih. Sukses selalu untuk semuanya. Mas Jaya, pertanyaan Cian tadi jawab. Yang mana Pak? Terima kasih Bu Fitri. Oh, Pak Ardi tadi. mana? Oh ini, telanjur putih setrikaan. Sudah cukup. Sekian. Terima kasih. Sehat-sehat Pak Arif. Amin. Fitri, Sehat terima semuanya. kasih. Oke. Live group dulu. Mohon izin